Krisis HAM global bikin harga komponen meroket gila-gilaan di 2026. Memang benar atau ini cuma strategi monopoli aja dari SK Hynix, Samsung dan kawan-kawannya? Daripada pusing bahas konspirasinya begitu, better tonton video ini sampai tuntas karena kita mau bahas 5 laptop pilihan di bawah 10 juta yang bisa kalian pilih sekarang di tengah kenaikan harga yang sangat tidak menotak ini. Oke, mari kita bahas videonya. Mari kita mulai videonya. Oke, balik lagi di channel. Gua tahu banyak orang awam yang lagi pada pusing nyari laptop buat sekolah atau kuliah di tengah isu teknologi global yang makin gak beres-beres. Harga RAM terus meroket dan nyari laptop murah dengan spek waras zaman sekarang tuh emang susahnya udah kayak nyari pejabat bener di tengah lingkaran setan koruptor yang mengelilingi negeri Konoha. Di video ini gue nggak bakal bacain brosur doang kayak sales yang maksa buat beli laptop. Enggak karena kita bukan sales. Di video ini kita mau kasih analisa yang cukup dalam yang intinya untuk cari tahu mana produk yang beneran worth it untuk dibeli. Brand apapun, mau lokal, mau global, mau buatan Mars, buatan India, buatan Cina dan kawan-kawan, kita tidak peduli. Jadi langsung saja kita bedah satu persatu alur cerita perjalanan laptop pelajar di bawah 10 juta untuk tahun 2026 ini. Cerita kita mulai dari titik paling bawah secara budget, tapi bukan berarti murahan. Kalau lu adalah tipe pelajar yang duitnya mepet banget tapi butuh benteng pertahanan buat nugas seharian, ada satu nama yang nyempil di angka 7,3 jutaan rupiah, yakni Infinix Xbook 15. Waktu pertama kali gua pegang laptop ini, impresi gua ya ini barang jujur mantap. Dia ngandelin prosesor AMD Ryzen 5 5500U yang secara arsitektur dia emang bukan barang paling baru di 2026, emang bukan yang baru gitu kan. Tapi dengan budget segini di zaman teknologi yang serba gelap ini, konfigurasi CPU 6 core 12 thread dengan boost clock up to 4 GHz yang dibalut bodi tipis plus support ngecas dengan Type-C 65W PD ini adalah sesuatu yang langka. Ada loh laptop brand lain tanpa kelebihan yang menonjol banget cuma ngasih i3 di harga segini. Padahal layar belum touchscreen, SSD kecil, RAM juga kecil. Begitu teman-teman. Dan kalau kita bedah performa mentahnya, raw performance si Ryzen 5 5500U di Infinix ini mampu mencetak skor multi-core Zenbase R23 di 7209 poin. Ini untuk pengujian CPU ya. Buat kelas 7 jutaan, angka 7200-an ini tergolong angka yang menarik ya, angka yang manis. Analisa gua, skor segini udah lebih dari cukup buat melibas multitasking harian, ngetik esai, olah data spreadsheet ribuan baris, sampai light gaming kayak Valorant pakai Vega grafiknya. Tapi tentu aja ada harga yang harus dibayar buat efisiensi itu. RAM-nya 8GB LPDDR4X doang yang sifatnya onboard alias no upgrade. Storage-nya pun 256GB yang di tahun 2026 ini rasanya bakal cepet banget pengap meskipun dia masih nyediain satu slot tambahan. Layarnya juga masih biasa aja 45% NTSC, jadi jangan pernah mimpi buat pakai laptop ini untuk color grading video YouTube. Intinya dia adalah tipikal pekerja keras yang fungsional, nggak neko-neko dan nggak bikin dompet langsung kritis saat beli laptop ini. Sisi lain, cerita langsung berubah sewaktu kita naik dikit ke angka 8,3 jutaan rupiah dan ketemu sama Axio Hype R3 Touch, bukan R3 OLED. Nah, disinilah pembuktian bahwa kita harus objektif menilai kualitas tanpa peduli dari mana asal brandnya. Axio belakangan emang lagi benar-benar berbenah ya di 2-3 tahun ini, meskipun kemarin sempat ngelawak dengan rilis Axio Pongo 535 yang overpriced. Dan unit ini adalah salah satu bukti yang bagus gitu kan. Begitu lo angkat laptop ini, bobotnya cuma di 1 kg aja dengan balutan magnesium alloy yang berasa kokoh. Di dalamnya nongkrong Intel Core i3 1215U dengan RAM 12GB LPDDR5 yang udah on board tapi kenceng, dan storage-nya masih 256GB emang ya. Tapi kalau ngomongin performa murni, Intel Core i3 1215U di sini mencetak skor multicore di angka 5100-an poin. Di atas kertas angkanya emang paling buncit, paling rendah dibanding kandidat lain di video ini. Tapi pahami dulu peruntukannya. Angka 5100-an poin ini fokusnya ke efisiensi daya dan komputasi harian. Yang bikin laptop ini value-nya dapat buat anak sekolahan maupun mahasiswa adalah layarnya yang udah touchscreen 14 inch Full HD Plus dengan aspek rasio 16:10. Ya meskipun ini masih IPS
IPS ya, bukan yang OLED gitu kan. Dan bisa dilipat rebah sampai 178 derajat meskipun tadi balik lagi belum OLED. Mobilitasnya juara, pundak lu nggak bakal encok ketika bawa laptop ini seharian di tas gitu kan. Kekurangannya jelas di performa benchmark tadi ya, 5182 poin. Prosesor i3 ini emang diciptakan untuk kebutuhan yang ringan aja, bukan untuk rendering yang berat, bukan untuk editing yang berat ya. Dan storage-nya juga ya masih standar gitu kan. Tapi kalau kebutuhan lo sebatas mobilitas tinggi, presentasi interaktif, buka puluhan tab reset, dan nugas dinamis, laptop ini bener-bener jadi cheat code yang pantas diandelin di 2026. Lalu gimana kalau lu tipe orang yang rada clumsy atau butuh durabilitas tinggi tapi dengan gaya kantoran yang rapi? Disinilah Dell Pro 14 Essential masuk panggung dengan harga 9,1 jutaan rupiah. Masuk ranah Dell berarti lu beli ketenangan pikiran. Prosesornya udah pakai AMD Ryzen 5 2220 yang merupakan salah satu prosesor baru yang AMD rilis, meskipun secara arsitektur bukan baru-baru banget. Dia udah digandengin sama RAM DDR5 berkecepatan 5600 mt/s atau MHz atau mega transfer per second. Sasisnya pakai warna carbon black yang khas lini komersialnya Dell, kokoh, kaku, dan punya ketahanan fisik yang ngingetin gua sama satu mobil bernama Innova yang apa CKD ya? Apa sih? GK2 ya, Innova GK2. Pokoknya itulah Innova yang badak gitu, yang generasi awal-awal gitu kan, yang diciptakan bahkan katanya untuk 1 juta kilometer. Buset kan, mantap sekali itu kan. Intinya ini laptop nggak banyak gimmick lebay, tapi bisa diandelin untuk jalan jauh tanpa rewel, untuk bisa dipakai bertahun-tahun tanpa rewel gitu teman-teman ya. Beda sama mobil-mobil Honda yang kaki-kakinya sangat gampang encok. Secara karakter performa, arsitektur Ryzen baru di Dell ini memberikan efisiensi daya yang jempolan dan performa multitasking yang konsisten berkat kombinasi sama si RAM DDR5-nya. Cocok buat para pelajar ataupun mahasiswa teknik yang butuh sistem stabil buat running simulasi ringan tanpa takut kena crash. Tapi tentu laptop ini juga punya kompromi, salah satunya adalah di balik sasis yang kokoh itu, Dell lengkapin laptop ini hanya dengan baterai 41 watt hour aja yang rasanya agak kekecilan buat standar laptop 14 inch modern. Ditambah lagi layarnya yang masih anti glare non-touch standar WVA, yang menurut gua Dell Pro 14 Essential ini emang diciptakan buat kalian yang ngutamain durabilitas bodi dari benturan ransel dan kestabilan jangka panjang aja, nggak banyak peduli soal aksesoris yang lain-lain gitu kan. Nah, cerita makin panas pas kita nyentuh angka 9,4 jutaan rupiah. Di titik ini ada satu produk yang secara spesifikasi terang-terangan merusak pasaran di 2026, bukan 2023, karena beda cerita kalau di 2023. Kalau di 2023 dengan spek kayak gini kerasa biasa aja, tapi di 2026 ini mantap. Yakni Tecno Megabook T14 Air AMD. Waktu pertama kali gua pegang laptop ini, mata gua langsung melek karena beratnya bener-bener ringan. 999 gram, bodinya full aluminium yang super tipis, tapi di dalamnya disembunyiin prosesor AMD Ryzen 5 7535HS. Perhatiin, ada huruf HS di belakangnya. Ini kunci utamanya. Di atas kertas pengujian, Ryzen 5 7535HS ini berhasil nembus skor multicore Cybermix E23 di angka 8.849 poin. Ini adalah skor tertinggi dari seluruh laptop yang kita bahas hari ini. Skor yang tinggi ini ada dalam sebuah laptop dengan bodi yang bobotnya nggak sampai 1 kg, yang nunjukin performa laptop ini bisa tetap kenceng walaupun tipis. Belum lagi layar yang udah 16:10 dengan akurasi warna ataupun coverage color gamut di 100% sRGB yang kerasa tajam dan vibrant. Tapi tentu hukum fisika nggak bisa dibohongi ya. Nyekokin prosesor berdaya tinggi ke laptop yang bodinya tipis ini punya konsekuensi thermal. Kalau kalian pakai laptop ini untuk render video durasi panjang, kipasnya harusnya bakal muter kenceng dan area keyboardnya bakal kerasa lumayan anget. Tapi buat anak DKV, desainer grafis pemula ataupun konten creator pelajar yang butuh eksekusi render lebih cepat dan warna layar akurat, laptop ini adalah surga dunia asal pinter-pinter mengkondisikan suhu ruangan. Performanya akan jauh melampaui harganya di 2026 kalau kalian pinter cari situasi untuk penggunaan yang tepat, begitu kurang lebih ya. Dan akhirnya petualangan kita ditutup di batas psikologis 10 jutaan rupiah, tepatnya di kisaran 9,9 juta sampai 10 jutaan lewat Asus Expertbook PM1403 CDA. Kalau 4
Saat laptop sebelumnya main di ranah portabilitas dan performa instan, laptop ini murni bicara soal investasi jangka panjang, total cost of ownership begitu kurang lebih ya. Karena apa? Karena dia udah mengantongi sertifikasi militer MIL STD 810H. Ini security-nya tingkat enterprise dan yang paling juara di era modern di mana banyak brand plate upgrade, Asus kasih laptop ini dengan upgradable storage dan RAM. Jadi ada tambahan storage, tambahan SSD, free dikasih gitu loh. Artinya kalian punya fleksibilitas untuk upgrade RAM laptop ini sampai angka yang emang lega banget, sampai 64 GB di masa depan kalau dibutuhkan. Prosesornya pakai AMD Ryzen 5 150 yang mencatatkan skor di angka sekitar 7551 poin untuk multicore-nya, dan angka ini berada di posisi yang cukup menarik. Performanya sedikit di atas Ryzen 5 5500U tapi dapat efisiensi arsitektur dan kestabilan suhu yang lebih matang. Kelemahan laptop ini utamanya cuma satu yang bikin agak greget sebenarnya. Di harga 10 juta ternyata layarnya ini masih puas dengan 45% NTSC aja, meskipun ini udah IPS gitu kan dengan viewing angle yang luas. Dan menurut gua, kalau lu adalah mahasiswa IT, programmer ataupun anak teknik yang butuh mesin tempur awet dari semester pertama sampai lulus kuliah bahkan sampai kerja, yang tugasnya untuk compile code tanpa bikin laptop overheat, laptop ini jawabannya. Jeroan dan performa yang kenceng bikin lu nggak perlu ganti laptop dalam waktu 4-5 tahun ke depan, apalagi laptop ini udah terstandar militer STD 810H. Jadi kalau kita recap cepat alur cerita kelima laptop tadi, di bawah 7,5 juta ada Infinix Xbook yang itu merupakan juru selamat buat dompet mepet yang butuh layar lega dengan CPU 6 core yang bisa dibeli tanpa bikin kantong bolong. Di angka 8 jutaan ada Axio Hype R3 Touch, jadi pilihan paling smart buat kalian yang ngejar mobilitas tinggi, butuh touchscreen interaktif buat presentasi, dan ogah pundak encok karena laptopnya ringan banget. Di 9 jutaan kecil ada Dell Pro 14 Essential, itu ibarat tank pekerja keras, minim gimmick, sasis badak, dan siap disiksa pemakaian kasar anak teknik. Di 9,4 jutaan ada Tecno Megabook T14R yang merupakan pilihan mutlak anak di cafe dan kreator yang butuh layar akurat 100% sRGB plus performa yang kenceng di kelas ini. Dan pas di batas 10 jutaan ada Asus ExpertBook P1 yang merupakan mahakarya buat anak IT dan programmer yang mikir investasi jangka panjang berkat sertifikasi militer dan paling royal ya untuk sisi upgradable-nya. Poinnya simple, nggak ada laptop yang paling sempurna di lini ini. Yang ada cuma laptop yang paling pas sama jurusan, kebutuhan, dan isi dompet kalian. Pilih yang benar, jangan sampai kalian kebeli gimmick marketing kosong aja. Tapi kira-kira kalian sendiri condong mana nih? Atau justru punya jagoan lain di kelas harga segini? Coba drop komentar kalian di kolom komentar, biar algoritma YouTube makin cinta sama kita dan video ini terus di-boost untuk bisa ditonton banyak orang. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.